Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa di Kamis kedua setiap bulan, kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di Bandung. Materi kita tentang kewanitaan dan kita sedang membahas beberapa akhlak buruk yang wajib dihindari oleh muslimah tapi juga berlaku untuk muslim. Pertemuan yang lalu adalah menjaga rahasia. Kita teruskan, salah satu akhlak buruk yang harus kita jauhi adalah mencela sesama mukmin. Kenapa wajib dijauhi? Karena Allah yang melarang kita mencela. Al-Quran menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmu min qawmin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa asa ayyakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Juga para wanita, jangan mencela wanita lain. Boleh jadi wanita yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Karena itu, apabila seseorang mencela yang lain, dosa pertama adalah kepada Allah, karena melanggar larangan Allah sebelum menyakiti orang yang dicelanya. Dia terlebih dahulu sudah melanggar larangan Allah SWT. Karena itulah maka Nabi SAW menyebut celaan kepada sesama muslim itu sebagai tindak kefasikan. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Mansur, dia berkata, sami'tu Aba Wa'il yuhaddithu an Abdillah. Aku mendengar Abu Wa'il menceritakan satu hadis dari Abdullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Apa makna dari fasik di sini? Secara bahasa, al-fusuq fil lughah al-khuruj. Secara bahasa fasik itu keluar. Itu secara bahasa. Wastilahan adapun secara istilah, al-khuruj an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Sehingga semua perbuatan yang berupa melanggar larangan Allah disebut fasik. Mencela disebut fasik karena melanggar larangan Allah. Definisi fasik secara istilah ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis ini. Oleh karena itu, sibabul muslim fusuqun, mencela sama muslim adalah fasik, maknanya perbuatan mencela, perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, berupa pelanggaran terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang dimaksud dengan waqitaluhu kufrun, memerangi sesama muslim adalah kufur. Makna kufur di sini kufrun duna kufrin, atau dengan istilah kufur kecil, kekufuran di bawah kekufuran yang sebenarnya. Ada dua jenis kufur, kufur besar yaitu keluar dari Islam, murtad. Kedua kufur kecil. Kufur kecil ini pelakunya tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tidak dianggap murtad, tapi dia berdosa besar. Dan disebut kufur kecil karena melakukan karakter perbuatan yang hanya layak dilakukan oleh orang kafir, tapi ternyata ada orang muslim yang melakukannya. Disebutlah perbuatan kufur. Salah satunya adalah membunuh sesama muslim. Disebut kufur karena hanya orang kafir yang pantas seperti itu. Tapi pelaku pembunuhan tidaklah kafir dalam arti keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla masih menyebut dengan sebutan mukmin kepada orang yang membunuh saudaranya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling bunuh-bunuhan, saling berperang. Walaupun saling berperang, saling bunuh-bunuhan, oleh Allah tetap disebut dua kelompok mukmin. Dan itu yang terjadi di zaman para sahabat. Dua kelompok mukmin saling perang, saling membunuh-bunuhan. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara kedua kelompok itu. Sebutan mukmin yang Allah tujukan kepada orang yang saling berperang menunjukkan mereka masih punya iman dan tidak keluar dari statusnya sebagai seorang muslim. Termasuk dalam Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas di dalam kasus pembunuhan. Walaupun ada orang yang dibunuh, tapi Allah masih menyebut pelaku pembunuhan itu dengan sebutan orang-orang yang beriman. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka siapa orang yang dimaafkan oleh saudaranya, pembunuhnya dimaafkan oleh keluarga korban, disebut saudara, masih mukmin, masih dianggap ikhwah. Fattiba'un bil ma'ruf, maka dia harus mengikutinya, mengikuti aturan tersebut, mengikuti pemberian maaf itu secara ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan memberikan diyat, dam, tebusan secara baik. Ini pembunuh masih disebut saudara dengan keluarga yang dibunuh. Dan di awal ayat Allah masih menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya orang itu masih punya keimanan, tidak keluar dari Islam, tidak murtad,
tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Itu beberapa ayat yang menunjukkan membunuh atau saling membunuh dengan sama muslim tidak kafir. Walaupun hadis menyebut kafir. Seperti hadis riwayat Bukhari, wa qitaluhu kufur. Membunuh sesama muslim kufur. Tapi maksudnya kufur kecil. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim saling berjumpa dengan membawa pedangnya masing-masing, saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Ketika menerangkan hadis ini, berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar, fasammal mutaqatilataini mu'minain. Allah masih, Rasulnya juga masih menyebut kedua pihak itu dengan sebutan mukmin atau muslim. Bila dua orang muslim saling berjumpa dengan pedangnya masing-masing, saling membunuh, yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Seorang sahabat bertanya, hadzal qatil, fama balul maqtul. Kalau yang membunuh layak dia masuk neraka. Karena apa? Karena pelaku. Kenapa korban yang dibunuh juga masuk neraka? Kan dia korban. Maka dijawab li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga bersemangat, berjuang, bersungguh-sungguh untuk membunuh kawannya. Kan saling berperang. Cuma kawannya ini lebih lincah. Ditusuk, nangkis. Dibacok, nangkis. Pas yang ketiga mau ngebacok, keduluan, bers. Ya sudah ada usaha, sudah ada ikhtiar. Bukan hanya niat. Tapi usaha dan niatnya tidak kesampaian. Karena keduluan. Karena itulah dia masuk ke dalam neraka. Sama dengan pembunuh, dosanya sama. Ini dijadikan dalil bila ada orang bukan hanya niat melakukan keburukan, tapi sudah berusaha melakukan keburukan, tapi tidak berhasil, dosanya sama. Sama dengan apabila niat jahatnya berhasil dilakukan. Mau berhasil mau tidak, kalau ada niat dan usaha, tetap dosanya sama dengan orang yang berhasil melakukan kejahatan tersebut. Jadi yang membunuh di neraka, yang dibunuh juga di neraka, tapi karena dua-duanya masih muslim, tidak akan abadi selama-lamanya. Nah, ini bukan vonis, tapi ancaman. Disebut wa'id. Orang yang membunuh terancam dengan neraka. Pastikah dia ke neraka? Itu kalau sudah pasti vonis. Kita tidak memvonis, tapi terancam. Adapun vonis ke surga ke nerakanya, itu urusan Allah. Dan Allah akan menghisab secara adil, tanpa sedikit pun kezaliman. Ya, kalau toh harus ke neraka, tidak akan abadi langgeng selama-lamanya di neraka, tapi siksanya akan disesuaikan dengan kadar dosanya. Setelah dosanya lunas oleh siksanya, maka diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena dia masih muslim tadi, muslim yang berdosa besar. Jadi ayat menjelaskan orang mukmin yang saling membunuh masih disebut mukmin. Hadis juga menerangkan orang yang saling bunuh-bunuhan masih disebut muslim. Sebagian hadis
menjelaskan orang yang membunuh orang lain diistilahkan dengan istilah kafir. Seperti riwayat Bukhari tadi, wa qitaluhu kufrun, membunuh sama muslim itu kufur, tapi maksudnya kufur kecil. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggal aku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Kata Nabi SAW, memenggal kepala orang lain alias membunuh, berarti kembali kepada kekufuran. Tapi kembali kepada penjelasan tadi, maksudnya adalah kufur kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kenapa masih disebut muslim? Hadis menyebut bila dua muslim saling bunuh. Ayat menjelaskan dua orang kelompok mukmin saling bunuh. Realita terjadi para sahabat dua-duanya mukmin saling bunuh. Maka mereka tetap mukmin karena keimanannya, tapi mukmin ahli maksiat karena kemaksiatan yang dilakukannya berupa pembunuhan. Seperti itulah penjelasan para ulama ketika memadukan dua keterangan yang sepintas seperti bertolak belakang. Adapun istilah buruk lain yang disematkan kepada pencela. Tadi istilah buruk pertama, mencela itu fasik. Sibabul muslim fusukun. Mencela sama muslim itu fasik. Cukuplah ini sebagai tahdzir, warning, peringatan, wanti-wanti jangan sampai ini dilakukan. Karena ini fasik. Makna fasik tadi keluar dari ketaatan. Istilah buruk kedua, pencela itu disebut dengan sebutan akhlak jahiliyah. Ungkapan jahiliyah bukan ungkapan takfir. Bukan mengkafirkan pelakunya, bukan. Tapi ini celaan kepada pelakunya. Oleh karena itulah maka kalau seseorang menyatakan kamu mah punya akhlak jahiliyah, itu bukan mengkafirkan. Karena apa? Karena orang yang mencela pun disebut karakter jahiliyah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat Ma'rur itu Ibnu Suwaid. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ra'aitu 'alaihi burdan wa 'ala ghulamihi burdan." Faqultu, "Law akhadta hadha falabistahu kanat hullatan wa a'taituhu thawban akhar." Kata Ibnu Suwaid kepada Abu Dzar, "Aku melihat suatu saat dia itu sedang memakai pakaian burdan itu pakaian yang bergaris-garis. Mungkin warna dasarnya putih, garis-garisnya hitam. Dan ada hamba sahaya juga memakai pakaian yang sama. Antara bos dan pembantunya, majikan dan hamba saya ini pakaiannya sama, tidak dibedakan." Lalu berkata Ibnu Suwaid, "Kenapa engkau tidak mengambil pakaian ini yang bagus? Sehingga kamu ini lebih terdandani, terbedakan dengan hamba sahaya ini. Lalu aku berikan pakaian lain yang bagus." Gak pantas bos dengan pembantu sama. Gak pantas majikan dengan hamba sahaya sama. Maka berkata Abu Dzar, "Kana baini wa baina rajulun kalam. Wa kanat ummuhu a'jamiyah faniltu minha. Fadhakarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li asababta fulanan qultu na'am.
Qal afanilta min ummihi qultu na'am. Qal innaka mru'un fika jahiliyah. Kata Abu Dhar, dulu pernah aku punya masalah dengan orang lain. Berantem gitu. Tapi nggak pukul-pukulan, omong-omongan aja. Ibunya adalah orang Ajam. Ajam itu selain orang Arab. Aku mencela ibunya hanya karena dia Ajam, rasis. Orang itu nggak terima, dia mengadukan hal ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, engkau mencela si fulan? Ya. Engkau menghina ibunya? Dijawab, iya. Kalau begitu di dalam dirimu ada karakter jahiliyah. Mencela orang lain apalagi bersifat rasis hanya karena orang lain bukan Arab. Ajam dianggap lebih rendah daripada ras dia. Itu adalah karakter jahiliyah. Makanya oleh Nabi SAW disebut ada karakter jahiliyah. Lalu berkata Rasul SAW ketika berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan budak hamba sahaya. Kita punya pembantu, punya bawahan. Lebih tinggi statusnya daripada budak. Jangankan ke pembantu atau bawahan atau anak buah. Ini kepada budak kata Nabi SAW, hum ikhwanukum. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadih, falyut'imhu mimma ya'kul, wal yulbishu mimma yalbas, wala yukallifhu minal amal illa ma yaglibuhu, fa in kallafahu ma yaglibuhu falyun'inhu alaih. Kata Nabi SAW, mereka hamba saya itu adalah saudara-saudara kalian. Allah telah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Siapa orang yang menjadikan saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah memberi makan kepada dia dengan makanan yang kamu makan. Makanan yang dia makan. Dan hendaklah memberi pakaian kepadanya dengan pakaian yang dia pakai. Harus sama. Atasan dengan bawahan. Bos dengan pembantu. Bahkan majikan dengan hamba sahaya. Makannya memakan menu makanan yang sama. Pakaiannya juga tidak dibedakan. Dan jangan membebani pekerjaan kecuali sesuai dengan kesanggupan. Kalau ada pekerjaan yang dia tidak sanggup mengerjakan, bantu oleh kamu sebagai majikan. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menunjukkan beberapa hal, beberapa pelajaran. Pertama, haramnya mencela, menghina. Siapa yang menghina berarti dia memiliki karakter jahiliyah. Yang pertama, dan ini buruk. Kedua, ungkapan jahiliyah bukan ungkapan takfir. Bukan mengkafirkan orang itu. Karena orang ini tadi Abu Dhar juga tadi disebut di dalam dirimu ada perkara jahiliyah. Tapi tidak berarti dikafirkan, tidak. Hanya itu celaan, jelek, buruk, buang gitu. Faedah ketiga, tidak ada kelebihan orang Ajam dibanding orang Arab. Gak boleh dihina karena hal itu dan gak boleh merasa lebih mulia hanya karena dia bangsa Arab atau bangsa tertentu. Kemuliaan seseorang dilihat dari kadar ketakwaannya. Inna akramakum indallahi
atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Itu yang menjadi barometer kemuliaan di mata Allah. Bukan ras, bukan suku bangsa, bukan turunan siapa, tapi dilihat dari kadar ketakwaan. Salah satu di antara faidah dari hadis ini adalah kalau memiliki bawahan, pembantu, anak buah, bahkan hamba sahaya, perlakukan mereka secara manusiawi. Maka kasih makan dengan makanan yang kita makan. Kasih pakaian dengan pakaian yang biasa kita pakai. Jangan sampai sehari-hari kita makan dengan daging, dengan ikan, dengan yang bergizi. Pembantu hanya dengan ikan asin. Hanya kamu nyambal sendiri tuh, petik aja daun-daunan di luar coel sebagai lalaban. Itu cukup bagimu. Maka ini adalah sekali lagi perkara jahiliyah. Tidak boleh yang seperti itu ya. Berdasarkan hal itulah maka berkata para ulama, wa'lam annahu la yajuzu lak an ta'tadiya ala ahadin. Fa in fa'alta faqad zalamta. Fa inna dzulma huwa wad'u syai' fi ghairi mahallihi syar'i. Ketahuilah, tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim kepada orang lain dalam bentuk apapun, termasuk mencelanya. Termasuk mencela karena aspek ras, suku bangsa. Kalau kamu melakukan itu, kamu telah berbuat zalim, karena zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Itu yang kedua. Keburukan kedua dari mencela adalah itu karakter jahiliyah. Yang pertama itu fasik, kedua jahiliyah. Ketiga, ini lebih rugi lagi nih. Kalau hanya diberi sebutan, walaupun sebutannya jelek, agak mending. Bukan bagus ya, agak mending dibanding ketiga. Yang ketiga ini rugi besar. Kenapa? Karena mencela sebagian dari bentuk kezaliman menyebabkan berkurangnya pahala-pahala kita, bertambahnya dosa-dosa kita. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Dijawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang muflis, bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan, tidak punya dirham. Kenapa para sahabat berani menjawab? Padahal biasanya menjawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kan biasa begitu. Kok ini berani menjawab? Karena mereka mengira Nabi SAW bertanya tentang perkara duniawi. Muflis atau bangkrut kan itu istilah ekonominya. Istilah bisnis, istilah perdagangan. Makanya berani menjawab orang yang bangkrut, yang tidak punya kekayaan, tidak punya uang. Apa kata Nabi SAW? Bukan. Beliau menjelaskan, innal muflisa min ummati may ya'ti bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa dharaba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuh qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khatayahum
faturihat alaih thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum. Ini orang yang sholatnya, zakatnya, saumnya benar dan ada pahala. Tapi dia pernah mencela orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, baik membunuh ataupun melukai, memukul orang lain. Pokoknya berbuat dolim. Termasuk mencela, menghina, ya. Maka setiap korban kezaliman dibayar dengan pahala kebaikan. Pahala sholatnya dibayarkan kepada korban kezalimannya. Pahala saum, pahala zakat, pahala semua amal baiknya apabila pahalanya habis. Kezalimannya masih belum terbayar semua, maka diambil dosa orang-orang yang menjadi korban kezalimannya, kemudian dipikulkan kepada orang yang zalim itu. Habis pahala, numpuk dosa, akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Ya, punya modal untuk berbahagia di akhirat. Modalnya apa? Pahala. Maka habis pahala, nggak ada alasan dia untuk bisa berbahagia. Apalagi dosanya numpuk. Maka nerakalah bagiannya. Itu semua bentuk kezaliman termasuk mencela, menghina, menuduh. Pokoknya apapun pelanggaran dari yang Allah larang kepada sesama muslim, melanggarnya adalah tindak kezaliman dan merugikan kita. Diambil pahala dari kita, diberikan kepada korban kezaliman. Diambil dosa dari orang yang kita zalimi, lalu dipikulkan kepada kita. Melihat hadis ini sebenarnya kalau kita dizalimi oleh orang lain, tersenyumlah. Karena kita memperoleh keuntungan. Orang yang zalim ke kita itu sama dengan begini. Mana dosa kamu? Sini saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Baik gak itu orang? Orang itu dermawan dalam perkara akhirat. Tapi dia merasa beruntung. Berbuat zalim itu membuat dia puas untung gitu, padahal rugi besar. Korban kezaliman pada hakikatnya untung. Tapi anehnya yang dizalimi merasa rugi. Padahal beruntung. Untungnya pahala nambah, dosa berkurang. Dengan demikian, apa sih alasan kita sedih ketika dibuli orang? Apa sih alasan kita kecewa, kita bete ketika dihina orang? Apa? Gak ada kerugian. Pahala, yang ada keuntungan, pahala nambah, dosa berkurang plus. Nah, ada plus. Doa kita sebagai orang yang dizalimi makbul. Dikabul. Da'watul mazlum mustajabatun wa ingkana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Orang durhaka dizalimi berdoa kena itu. Itu keuntungan ketiga. Keempat, kemuliaannya diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untunglah orang yang dibuli, yang dizalimi, yang dihina, yang disudutkan, yang direndahkan. Untung. Kalau untung, apa alasan kita kecewa? Sedih, marah kepada dia, kepada pelaku kezaliman. Yang ada kasihan dia. Sudah capek-capek menumpuk-numpuk pahala sholat saum. Sholat saumnya belum tentu dapat pahala gede, ya enggak? Mungkin kurang khusyuk, pasti itu kurang khusyuk. Mungkin kurang mutaba'ah, mungkin kurang ikhlas gitu. Pahalanya enggak seberapa dari sholatnya.
Sudah pahala nggak seberapa, udah dapat dikasih ke orang. Kasihan nggak dia? Kasihan. Kasihani dia, bukan marah kepada dia. Makanya orang yang mengetahui, menyadari hal ini, meyakini hal ini, pas dibully senyum dia, sumringah dia. Pas dihina, dicela, apalagi terang-terangkan di muka umum, di dalam media sosial, dipojokkan, dihinakan, direndahkan kita oleh orang lain, senyumlah. Itu pahala nambah, dosa berkurang, doa kita mustajab, kemuliaan kita diangkat oleh Allah. Sebaliknya si pelaku kezaliman, dosa nambah, pahala berkurang, dia berada di sasaran empuk doa orang yang dizaliminya, kemuliaannya jatuh meluncur rendah serendah-rendahnya. Langsung dihukum oleh Allah ketika itu juga. Mungkin salah satu alasan atau satu-satunya alasan orang yang dihina, dibuli, dicela, merasa sedih, kecewa, marah adalah khawatir dengan celaan orang itu kita dihinakan, dipojokkan, direndahkan oleh orang lain atau dinilai rendah dan negatif, kan gitunya. Ini nggak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Mulia tidaknya seorang bukan karena dimuliakan dan dihinakan oleh sesama manusia. Kemuliaan itu milik Allah. Allah menyatakan falillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, milik orang mukmin. Innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Orang mulia hanya karena dimuliakan oleh Allah. Walaupun miliaran orang menghinakan, dia akan tetap mulia. Orang hina karena dihinakan oleh Allah, walaupun jutaan orang memuji, memuliakannya, tapi tetap dia akan terhina. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran, wa tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan siapa saja orang yang engkau kehendaki untuk dimuliakan, maka dia akan mulia. Engkau menghinakan siapa aja orang yang engkau kehendaki untuk dihinakan, hina dia. Jadi Allah yang ngatur mulia hinanya seseorang, bukan manusia. Selama kita loyal, komitmen dia di atas ajaran Allah, yakinlah kita akan dimuliakan oleh Allah. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran. Selama kita loyal memuliakan Quran, Allah akan muliakan kita. Kalau kita merendahkan, cuek, tidak punya perhatian, kepedulian kepada Quran, Allah akan menghinakan kita. Ya, jadi nggak ada alasan untuk apa? Untuk marah, sedih, kecewa, mangkel hanya karena dihinakan orang. Allah berfirman dalam Asy-Syura 32, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Kata Allah, hanyalah alasan untuk memperoleh hukuman dari Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mendolimi manusia dan mereka berbuat aniaya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dalam kitab Sahih Muslim, dan hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wal
wal mustabani maqala fa'alal badi malam ya'tadil madlum. Kata Nabi SAW, dua orang yang saling mencela. Dua orang berantem tuh. Saling mencela, maka fa'alal badi, dosanya dipikulkan kepada orang yang memulai celaan. Memulai pertengkaran, memulai hinaan. Dosanya dipikulkan malam ya'tadil madlum, selama korban celaan ini membalasnya tidak berlebih-lebihan, tidak melebihi hinaan yang dia terima. Dia membalas karena lebih dahulu dihina atau dicela, dan hak untuk dia membalas celaan dibolehkan selama kadar celaannya sama dengan kadar celaan yang dia terima dari lawannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat, di antara Al-Baqarah ayat 194. "Faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Siapa orang yang berbuat aniaya kepada kamu, berbuat jahat, zalim, maka balaslah orang itu yang sama kadarnya dengan kezaliman yang dia lakukan kepada kalian. Diperintahkan, silakan balas. Itu Al-Baqarah 194. Dalam surah An-Nahl 126 Allah pun berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi, dijahati, balas kejahatan itu sesuai dengan kadar kejahatan yang kalian terima dari dia. Ada perintah yang membolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan atas kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kadar kezalimannya sama, ya. Ketika menjelaskan ayat-ayat tadi, berkata para ulama, "Fallahu ya'lamu anna ittiba'al bashar tata'atharu bil i'tida 'alaiha, fa'ahabaha lahar rad bil haqqi 'ala annal aula wal ahsan an tuqabila sayyi'ah bil hasanah." Allah mengetahui karakter dasar manusia yang ingin membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, kan gitu ya. Setiap orang punya tuh naluri membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah membolehkan membalas kejahatan dengan keburukan yang setimpal. Tapi Allah pun menerangkan yang lebih baik, lebih utama adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang lebih utama. Boleh dibalas dengan kejahatan yang sama, tapi lebih utama memaafkan dan balas dengan kebaikan. Allah berfirman dalam Fussilat 34-35. Kata Allah, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang sangat baik. Orang itu jahat ke kita karena benci, dengki, antipati, memusuhi kita. Setelah dia berbuat jahat ke kita, kita membalas dengan kebaikan. Setiap kali dia mencela, hei monyet umpamanya, langsung kita merogoh saku, kasih 20.000 jajan. Apa yang terjadi? Malu sendiri.
hatinya luluh dengan kemuliaan akhlak seperti itu. Malu minta maaf, akhirnya hilang kebencian, kedengkian, permusuhan, yang ada berubah menjadi simpati. Tadinya antipati menjadi simpati. Tadinya menjauh menjadi mendekat. Tadinya memusuhi menjadi bersahabat. Akhirnya menjadi pendukung. Tadi saya ada tamu seseorang pejabat. Ada mantan anak buahnya yang jahat, mau mempidanakan sang pejabat ini. Tapi nggak ada bukti, nggak ada apa, pokoknya jahat. Padahal sudah dikasih banyak fasilitas. Nggak bisa mempidanakannya. Suatu saat kena COVID dia. Rumah sakit semua penuh. Nggak bisa. Maka ada kawannya datang ke pejabat, tolong tuh. Ya pada rumah sakit, terancam nyawanya tuh. Padahal dia sudah jahat, mencela, memfitnah secara terbuka gitu, berupaya memenjarakannya, gitu. Tapi nggak berhasil. Ditolong, dicari, ini instruksi kan karena punya kuasa dapat rumah sakit VIP, masuk, ditahan, ya apa? Dirawat. Secara baik, karena yang memasukkan yang punya wewenang. Selama dirawat, istri pejabat tadi memasakkan khusus, dikirim tiap hari sampai sembuh. Nangis dah. Akhirnya balik lagi menjadi pendukung setianya, kawan setianya sampai sekarang. Cerita dia. Ayat kata Allah Azza wa Jalla, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan akrab karena orang itu jahat dibalas dengan kebaikan. Tapi orang seperti ini nggak sembarang orang mampu melakukan. Allah menyatakan, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Ini sikap nggak bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Ini karakter tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Nggak semua orang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Rata-rata ingin membalas dengan kejahatan yang sama. Atau lebih kadang-kadang. Dia ngata-ngatain kita monyet sekali, kita membalasnya kamu sapi, ayam, badak, singa, macam-macam sekebun binatang disebut gitu ya. Inginnya kan begitu, ingin lebih telak di dalam memberikan balasan. Rata-rata begitu. Allah memberi 3 opsi. Satu opsi dianggap baik, dianggap wajar lumrah. Opsi kedua dianggap baik, opsi ketiga dianggap terbaik. Ketika orang melakukan kejahatan, pertama dibalas dengan kejahatan yang sama, boleh dianggap lumrah normal. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas, asal kadar balasan kita setimpal dengan kejahatan orang itu. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, dosanya terkena ke kita. Tapi kalau setimpal, tidak dosa. Allah membolehkan. 3 ayat yang tadi dikemukakan cukup menjadi dalil. Opsi kedua, lebih baik daripada itu, yaitu memaafkan. Allah menyatakan, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Maafkan dia dan berlapang dadalah. Apa makna memaafkan? Memaafkan itu maknanya tidak memberikan balasan walaupun mampu. Tapi tidak dibalas. Kalau mau balas mampu, tapi tahan diri. Itu memaafkan. Walaupun hati mangkal, ya. Hati kesal, ya. Hati kaki kepada dia, ya.
tapi tidak membalas. Padahal mampu itu memaafkan. Jadi makna memaafkan tidak memberi balasan atas kejahatan orang padahal mampu melakukannya. Walaupun hati masih mangkal, kan kadang-kadang gitu ya. Lah maafkan sajalah. Tapi ini masih diusap dada ini. Aduh. Kehel, bukan kehel, kesel kepada dia. Kadang-kadang nggak mau ketemu, ngapain ketemu dia, muak lihat mukanya juga, kan gitu ya. Tapi sudah dianggap memaafkan, karena makna memaafkan adalah tidak memberi balasan walaupun mampu melakukan. Ini opsi kedua, ini yang lebih baik dari yang tadi. Yang terbaik adalah waliyasfahu, berlapang dada, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang terbaik ya. Jadi ada 3 sikap. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan yang sama, boleh. Tidak dosa, tidak pahala. Opsi kedua, kita tidak membalas. Dimaafkan itu maknanya tidak dibalas walaupun mampu. Walaupun hati kesal, ini dapat pahala. Dan ini salah satu karakter orang bertakwa. Wal'afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan manusia. Dan yang terbaik membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang selanjutnya, wal afin wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan marah, tidak dilampiaskan. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Yang terbaik, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang jahat. Inilah yang disebut ihsan. Kata Ibnu Abbas, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan, berbuat baik itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Bukan itu. Tapi ihsan itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, lumrah, wajar, seharusnya begitu. Tapi kalau orang jahat, lalu kita balas dengan kebaikan, ini istimewa. Itulah yang disebut dengan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Asy-Syura ayat 37 sampai 43, Allah berfirman tentang karakteristik orang-orang mukmin. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihi min sabil. Innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kata Allah, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Tentang orang mukmin. Dan apabila mereka marah karena dijahati, dizalimi oleh orang, mereka mengampuni kejahatan orang. Dan orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan menegakkan sholat, dan mereka itu memusyawarahkan urusan di antara sesama mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
Ini masih orang mukmin. Dan orang-orang yang apabila mereka menerima kezoliman dari pihak lain, hum yantasirun, mereka membela diri. Mengklarifikasi fitnahan itu diperintahkan. Ada orang mau fitnah kita, atau umpamanya jelek-jelekan kita, para kita tidak sejelek yang dia omongkan, boleh diklarifikasi. Dibantah secara ilmiah dan fakta, data. Apa yang Anda omongkan itu keliru. Saya tidak begitu. Nih faktanya, nih buktinya, nih saksinya. Itu sesuai dengan ayat hum yantasirun. Mereka membela diri. Klarifikasi ini perlu untuk menghindarkan orang salah paham terhadap kita karena fitnahan orang lain. Kalau fitnahan itu dibiarkan, orang akhirnya mempercayai, akhirnya ikut-ikut dosa, menghina, menyebarkan fitnahan itu. Tapi ketika kita klarifikasi berdasarkan bukti, orang jadi tahu menilai, oh ini fitnah. Dan balasan atas kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka siapa orang yang memaafkan, fa'aslaha, lalu berbuat maslahat. Maaf yang dia berikan itu berakibat maslahat bagi orang yang diberi maaf. Maka pahalanya tanggungan Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap seorang mukmin ketika dihina, dicela oleh orang lain. Terlebih celaan hinaan itu terbuka di muka umum. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman memuji orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Allah berfirman walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar dalam rangka mengharapkan wajah Allah, dan orang-orang yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia di akhirat. Ini pujian Allah kepada mereka. Dalam surah Al-Qasas 54 Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan pahala 2 kali karena kesabaran mereka dan mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Diberikan 2 pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sunan Abu Daud, hadis yang diterima dari Jabir bin Sulaim, Nabi SAW bersabda, wa inimru'um syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih, fa innama wabalu dhalika alaih. Ini wejangan dari Nabi kepada korban celaan. Kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang mencelamu, menghinamu dengan aib yang dia ketahui dalam dirimu, aib-aib kita diungkap oleh dia. Dan sesuai fakta, celaan hinaan dia, aib yang dia bongkar itu betul kita miliki. Itu nama mencela, menghina, membongkar aib orang. Dosa, ya dosa, harusnya aib orang itu ditutup, bukan dibongkar. Ini dibongkar, dipermalukan di muka umum. Maka jangan kamu hina dia dengan aib-aib dia yang kamu ketahui. Saya tahu dia punya aib lebih banyak daripada saya. Kalau mau saya bongkar, telanjang dia. Lebih malu dia gitu. Tapi jangan
Karena apa? Fa innama wabalu dzalika alai, dosanya dipikulkan hanya kepada dia. Aib yang kamu miliki yang dia bongkar kelak akan menimpa dia. Kalau seseorang mencela orang lain karena aib yang dimiliki oleh orang tersebut, kelak aib orang itu akan Allah timpakan kepada dia. Makanya jangan sekali-kali kita mencela orang lain karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Jangan dicela. Umpamanya dia nyuri, umpamanya dia mabuk, umpamanya dia berzina, umpamanya dia lalu gitu. Jijik banget. Maka dikhawatirkan aib tersebut kelak akan menimpa kita. Maknanya waliyadzubillah kita akan melakukan aib yang dulu kita cela dari diri orang lain. Yang harus kita lakukan berdoa kepada Allah, ya. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Dia terjerumus dalam dosa maksiat itu musibah loh. Alhamdulillah kita mah tidak. Maka siapa orang yang demikian, Allah akan selamatkan dari musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut. Ya, dari sinilah maka kita mengetahui bahwa bagaimana sikap kita kalau kita dicela orang. Ada 3 opsi tadi, boleh balas celaannya dengan celaan yang sama. Itu pertama. Kedua, yang lebih baik maafkan dia. Dengan cara tidak dibalas. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang barusan. Kalau ada orang mencelamu karena aib kamu yang dia ketahui, jangan kamu balas dengan mencela dia karena aib dia yang kamu ketahui. Dan yang terbaik, balaslah celaan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, baik buruknya kriteria seseorang di mata Allah, salah satunya dilihat dari sikap dia ketika bersosialisasi, bermuamalah, bergaul dengan kawan, dengan tetangga, dengan kerabat. Kalau kita mampu menjaga lisan dan sikap dari menyakiti orang, bahkan yang kita lakukan, yang kita katakan selalu menguntungkan orang, maka orang itu dianggap manusia terbaik di mata Allah dan Rasul. Sebaliknya kalau orang selalu tegang kalau di dekat kita. Kenapa? Karena kalau di dekat kita pasti sakit hati dengan ucapan dan perbuatan kita. Dan kalau di dekat kita, orang itu tidak akan pernah berharap dapat kebaikan dari kita. Karena kita tidak pernah berbuat baik. Ada sejarahnya kita berbuat baik. Sejarahnya hanyalah menyakiti. Jadi orang takut terhadap kejahatan kita dan tak pernah mengharapkan kebaikan kita, berarti kita seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan sanad ini hasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menyatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam waqafa 'alan nasi julus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia. Saat itu manusia sedang pada duduk. Lalu beliau berkata, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan terburuk di antara kalian? Fasakatu, para sahabat semua diam. Sampai 3 kali. Semua diam, setelah 3 kali ada seorang yang berkata, "Bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Ya, beritahukan wahai Rasulullah kepada kami, siapa manusia terbaik di antara kami dan terburuk di antara kami. Ternyata Nabi SAW tidak menunjuk person orang, tapi karakter.
Kata beliau, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, kejahatannya selalu merasa aman. Karena sejarahnya, kalau umpama orang dekat dengan kita, selalu dapat kebaikan dari kita. Apapun. Nasihat, ilmu, pengalaman, atau ditraktir, atau yang diberikan permen nih satu lumayan. Pokoknya dekat dengan kita itu selalu dapat kebaikan. Dan orang itu tenang, tentram, nyaman, aman di dekat kita. Karena nggak ada sejarahnya kita menyakiti. Lisan kita selalu terjaga, tidak berbicara kecuali yang baik. Perbuatan kita juga selalu menyenangkan orang. Jadi orang itu di dekat kita merasa aman dari kejahatan dan selalu berharap pastilah dapat kebaikan. Itu sebaik-baik manusia. Jadi manusia terbaik selalu digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari aspek bermuamalah dengan orang lain. Muamalahnya bagus, dia baik. Coba lihat ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa jadi manusia terbaik? Aksi sosialnya kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang untuk berbuat baik, melarang dari kemungkaran, itu aksi sosial tuh. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian belajar Al-Qur'an, mengajarkannya. Ketika bermuamalah dengan orang lain, memberi manfaat dengan mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu. Kiprahnya secara sosial tuh. Termasuk yang paling utama kepada manusia terdekat. Siapa manusia terdekat dengan kita? Istri dan anak-anak dong. Maka perbaiki sikap, perilaku, muamalah kita dengan orang terdekat. Lebih baik sikap kita ke istri dan anak-anak, maka lebih baiklah penilaian kita di mata Allah. Allah berfirman, khairukum khairukum li ahlikum. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya ke istri-istri kalian. Lihat. Buruk baiknya seorang suami dilihat dari sikapnya ke istri. Baik apa buruk? Kalau baik ke istrinya, berarti orang itu baik di mata Allah. Karena apa? Karena dia melaksanakan perintah Allah, menunaikan wasiat Rasulullah SAW. Apa perintah Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Itu perintah Allah. Apa wasiat Rasul SAW? Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Maka siapa orang yang berbuat baik kepada para wanita istrinya? Pertama, dia melakukan perintah Allah. Kedua, dia melaksanakan wasiat Rasul SAW. Makanya orang itu dianggap manusia terbaik. Siapa yang kasar kepada istri dan anak-anaknya, cuek, tidak perhatian, tidak peduli gitu ya. Pertama, dia melanggar perintah Allah. Kedua, dia melanggar wasiat Rasul SAW. Ketiga, dia menyakiti orang tua dari istrinya, mertuanya. Ya, kalau mertuanya tahu, wah, gonok dia. Pada akhirnya dia menyakiti istrinya. Kita lihat baik buruknya seseorang di mata Allah dilihat dari sikap bermuamalah dengan manusia sekitar, dengan istri dan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan manusia tidak dikenal sekalipun, termasuk kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari kejahatannya. Sebaliknya, seburuk-buruk kalian adalah orang yang
tidak diharapkan kebaikannya dan tidak pernah merasa aman dari kejahatan. Pokoknya kalau ketemu dia siap-siap aja sakit hati, siap-siap aja tersinggung, dan jangan berharap akan dapat hal yang manfaat dari diri orang itu. Maka orang itu seburuk-buruk orang, ya. Inilah penjelasan tentang salah satu akhlak terburuk, yaitu mencela. Maka Allah mengharamkan kita untuk mencela ini, ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.